Desa ramah orang dengan gangguan jiwa. Desa Pesanggahan merupakan salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Kuterjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Luas wilayah desa ini sebesar 2,73 km persegi yang terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Ketidur, Mojojejer, Jatisari, Ngudi, dan Jowinong. Desa ini dihuni oleh 5.522 penduduk yang terdiri dari 2.806 orang pria dan 2.716 orang wanita. Desa Pesanggahan termasuk daerah yang memiliki organisasi-organisasi swadaya masyarakat seperti Karang Taruna dan ibu-ibu PKK yang aktif. Selanjutnya pada tahun 2020 kita tahu kita digemparkan oleh sebuah virus yaitu virus COVID-19. Virus ini tidak hanya menyerang fisiologi manusia, namun menyerang beberapa bagian lainnya, termasuk bagian psikologi seseorang. Hal ini sesuai dengan data dari Dinas Kesehatan Mojokerto, terjadi kelonjakan kasus di tahun 2019 ke 2020, yaitu sebesar 1.221 kasus. Pada Desa Pesanggerahan, dari jumlah penduduk total 5.522 ditemukan 250 orang menderita gangguan jiwa. Dan juga terdapat yayasan orang dengan gangguan jiwa, yaitu Yayasan Darul Ihsan, yang terdiri dari ODGJ dengan tingkat kemandirian yang berbeda. Hasil survei awal kami pada 10 responder di Desa Pesanggerahan, 70% masyarakat masih menaruh penilaian atau stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa. Lalu selanjutnya, apa yang akan tim kami lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswah Nurul Izati, beserta rekan saya Muhammad Fikri Al-Faruq dan Ananda Amalia Ramadhani akan mempresentasikan terkait solusi-solusi yang kami punya untuk permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi di awal. Dengan beranggotakan 15 orang dan bimbingan penuh oleh Bu Dr. Rizky Fitriasari S.Kep Nurse M.Kep, kami mengusung penyelesaian permasalahan dengan judul Desa Pesanggerahan Ramah ODGJ, upaya menghilangkan stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa melalui pemberdayaan masyarakat Pesanggerahan Kecamatan Kuterjo. Lalu apa tujuan dari program kami? Yaitu menjelaskan dan menjalankan alur program Desa Ramah ODGJ, mengetahui efektivitas dari sekolah jiwa dan senam ODGJ, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui bimbingan serta edukasi pembuatan lilin aromaterapi, mengetahui efektivitas pembentukan kader kesehatan jiwa sebagai upaya lanjutan program Desa Ramah ODGJ. Lalu luaran program apa yang saat ini kami kantongi? Yang pertama adalah menurunkan stigma negatif masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa melalui sekolah jiwa, memberikan kesempatan kepada ODGJ untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat, memberdayakan masyarakat dengan pembuatan lilin aromaterapi, meningkatkan pengetahuan terkait dengan kesehatan jiwa, terjalin kerjasama dengan RFM Mojokerto sebagai sarana promosi, dan yang terakhir adalah terliputnya semua program kegiatan kami di beberapa website. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, berikut adalah metode pelaksanaan program. Yang pertama, sosialisasi program dengan metode enlightening sebagai sarana pengenalan program kerja kepada pihak desa Pesanggerahan dengan bobot persentase sebesar 5%. Yang kedua, sekolah jiwa anak dan remaja dengan metode educating kepada anak usia 6 hingga 12 tahun dan remaja usia 14 hingga 18 tahun mengenai cara untuk berinteraksi dengan ODGJ dan cara untuk mencegah stres dengan bobot persentase sebesar 10%. Yang ketiga, pelatihan kader kesehatan jiwa dengan metode educating dan empowering, yaitu pelatihan kepada ibu PKK dari 5 dusun di Desa Pesanggerahan guna melakukan deteksi dini dan memberikan pendidikan kesehatan jiwa dengan bobot persentase sebesar 10%. Selanjutnya yaitu pembuatan lilin aromaterapi dengan metode empowering dengan sasaran ibu PKK, ODGJ, dan juga masyarakat sebagai sarana interaksi dan juga penguatan UMKM di Desa Pesanggerahan dengan bobot persentase sebesar 10%. Program kerja selanjutnya yaitu bersih desa dan pembagian tanaman dengan metode empowering, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di Desa Pesanggerahan dan juga sebagai sarana interaksi antara ODGJ dan juga masyarakat. Bobot persentase sebesar 10%. Selanjutnya yaitu senam bersama dengan metode enabling untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan juga sebagai sarana interaksi antara ODGJ dan juga masyarakat. Bobot persentase sebesar 10%.
Selanjutnya yaitu medical check-up berkolaborasi dengan Aksi Cepat Tanggap Mojokerto dan UKM Kependudukan Universitas Airlangga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di 5 dusun desa Pesanggerahan dengan bobot persentase sebesar 10%. Program donasi buku dan pembuatan pojok baca dengan metode enabling kebermanfaatannya digunakan untuk peningkatan wawasan serta minat literasi masyarakat desa Pesanggerahan dengan bobot persentase sebesar 10%. Program pembuatan palang edukasi dengan metode enabling berkolaborasi dengan Amukti Pala dan Karang Taruna Desa Pesanggerahan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dan juga terurainya sampah di Desa Pesanggerahan dengan bobot persentase sebesar 10%. Program kerja pembuatan Taman Toga dan Taman Refleksi dengan metode enabling berkolaborasi dengan Amukti Pala dan Karang Taruna Desa Pesanggerahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan juga sebagai sarana interaksi ODGJ dan masyarakat, bobot persentase sebesar 10%. Terakhir, monitoring dan controlling dengan metode evaluating untuk mengetahui perkembangan ketercapaian tujuan program dengan bobot persentase sebesar 5%. Total persentase keberhasilan program dari kami yaitu sebesar 100%. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Pertama, opening ceremony yang telah kami laksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Puskesmas Desa Pesanggerahan. 2. Medical check-up yang telah kami laksanakan sebanyak 4 pertemuan dengan total 190 warga yang telah mendapatkan screening kesehatan secara gratis. 3. Sekolah jiwa anak dengan 2 pertemuan dengan total terdapat 25 orang peserta dengan usia 7 hingga 12 tahun. Sekolah jiwa remaja yang telah kami laksanakan sebanyak 2 pertemuan dengan total 20 remaja yang hadir dalam kegiatan ini. Selanjutnya ada kader kesehatan jiwa yang telah kami laksanakan sebanyak 2 pertemuan dengan hasil peningkatan pemahaman mengenai deteksi dini dan konsep gangguan jiwa serta terbentuknya grup koordinasi dengan kader dan juga pihak puskesmas. Keenam dan ketujuh, lilin aromaterapi dengan 4 pertemuan dengan rincian 2 pertemuan sasaran ibu PKK dan 2 pertemuan sasaran masyarakat dan juga ODGJ. Sebanyak 30 ibu PKK hadir dalam pelatihan ini dan sebanyak 7 ODGJ dan 20 masyarakat mengikuti pelatihan ini. 8. Bersih desa yang telah kami laksanakan sebanyak 2 pertemuan dengan total 15 warga mengikuti kegiatan ini. 15. Pembuatan Taman Toga pada pelaksanaannya 12 September 2021 dengan hasil masyarakat lebih mengetahui manfaat toga dan peningkatan kemandirian ODGJ dalam merawat tanaman. 16. Pembuatan Taman Batu Refleksi dengan hasil dibuatnya Taman Batu Refleksi dan 15 orang yang telah mencoba dan menggunakan Taman Batu Refleksi tersebut. 17. Penyediaan tong sampah telah dilakukan pengecatan dan juga pendistribusian tong sampah sebanyak 43 buah kepada pihak desa Pesanggerahan. 18. Pembagian tanaman herbal pada tanggal 29 September 2021 sebagai sarana interaksi antara ODGJ dan juga masyarakat. Selanjutnya, terdapat keterlibatan dari pemangku kepentingan. Yang pertama adalah Kepala Desa sebagai informan utama di Desa Pesanggerahan, kemudian perangkat desa sebagai penyedia sarana dan prasarana Desa Pesanggerahan, kemudian Kepala Dusun sebagai perantara informasi warga di 5 dusun, kemudian PJ Rumah Singgah sebagai penyedia SDM ODGJ di Yayasan Darul Ihsan, kemudian Unarius sebagai publikasi nasional melalui media web online, kemudian Rapsin Jurnalis sebagai publikasi internal kampus melalui media web online, kemudian RPM Mojokerto sebagai publikasi produk untuk produk lilin, dan yang terakhir adalah Kepala Puskesmas sebagai penyedia SDM kader jiwa Desa Pesanggerahan. Selanjutnya adalah program kaderisasi dilakukan pada 2 program, yaitu kader kesehatan jiwa dan lilin aromaterapi, yang masing-masing program dilakukan dalam 2 pertemuan dengan pemberian materi dan modul, serta penerapan materi secara langsung. Kemudian terdapat 3 program pasca program. Yang pertama adalah keberlanjutan lilin aromaterapi menjadi kegiatan wajib bulanan ibu-ibu PKK di Desa Pesanggerahan. Kedua, program kader kesehatan jiwa dilanjutkan menjadi program posyandu jiwa yang dilaksanakan oleh para kader di Puskesmas Desa Pesanggerahan. Dan yang terakhir adalah medical check-up yang dilanjutkan oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT Mojokerto dalam bentuk pemantauan dan program kerja lanjutan di Yayasan Darul Ihsan.
Kemudian terdapat stakeholder yang bekerja sama dengan kami. Pertama ada Puskesmas Desa Pesanggerahan, ACT Mojokerto, Karang Taruna Desa Pesanggerahan, Amuktipala Desa Pesanggerahan, Yayasan Darul Ihsan, UKM Kependudukan Unair, dan yang terakhir adalah Ibu-Ibu PKK Desa Pesanggerahan. Berikut juga kami tampilkan dokumentasi kegiatan dari Divisi Pendidikan dan Kesehatan. Kemudian kami tampilkan juga dokumentasi kegiatan dari Divisi Ekonomi dan Lingkungan. Kesehatan mental bukanlah penentu perbedaan manusia. Semua manusia adalah sama, yang membedakan hanya persepsi kita masing-masing. Desa Ramah ODGJ bisa sukses. Saya Ananda Amalia Ramadhani dan rekan saya Muhammad Fikri Al-Faruq dan Uswah Nurul Izati serta segenap tim PHP 2D BEM Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.